Yuk, gabung untuk menjadi bagian dari keluarga kami, MTS Tusibian, Madrasah Reguler Rasa Full Day. Hujan Bulan Juni, karya Sapardi Djoko Damono. Tak ada yang lebih tabah dari hujan bulan Juli. Dirahasiakannya rintik rindunya kepada pohon berbunga itu. Bosannya belajar dalam kelas mulu. Ya, kasihan. Nah, kalau di sini tuh ya belajarnya 2 kelas loh. Sekalian kita belajar mengenal lingkungan sekitar. Nah, ini kan beda dari sekolah lainnya loh. Makanya yuk jadi bagian dari kami, MTS Tusibian, madrasahnya manusia. Karena aktif tapi madrasahnya manusia udah aktif ya bun. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillahirrahmanirrahim, kita bisa kembali lagi bertemu di channel The Ambiar segmen Dokmo. Tapi untuk segmen Dokmo kali ini kita akan ada tema khusus ya untuk Dokmo debat murid Sibian. Nanti kita akan coba mendebatkan salah satu aktivitas yang ada di Sibian, yaitu belajar di luar ruangan. Ya, belajar di luar ruangan, apakah yang dimaksud belajar di luar ruangan? Ya, nanti kita akan berbincang-bincang, berdebat mengenai hal itu, karena pada dasarnya Sibian itu tidak monoton. Ya, maksudnya monoton gimana kan? Maksudnya adalah ketika siswa dalam 1 minggu itu mungkin ada yang di luar ruangan, ya wajar kan gitu kan. Kenapa wajarnya? Karena olahraga juga di luar ruangan gitu ya. Enggak, tapi ini beda. Jadi ada pelajaran-pelajaran yang umum kayak misalnya matematika, IPS, IPA, itu kita akan menuju ke luar ruangan. Kemana tempatnya? Banyak. Contohnya nanti sawah, lapangan, terus tempat-tempat yang ada di sekitar MTS Sibian. Nah, kali ini kita kedatangan tamu ya dari kelas 9. Kelas 9A dan B. Ya, kelas 9A dan B. Oke. Kita akan kenalan dulu dengan para pendebat kita ya, pendebat belajar ya. Belajar berdebat. Ya, dari kelompok A ada siapa aja, boleh mengenalkan diri? Putri siapa? Putri Nurani. Putri Nurani. Temennya? Agis Aryani. Agis. Oke, itu kelompok A. Putri dan Agis. Nah, sekarang akan menuju kelompok B. Kelompok B, nama siapa? Nurisma Aryani. Nurisma Aryani. Satunya? Ade Eva. Ade Eva. Oke, kita akan berdebat tentang apakah penting belajar di luar ruangan. Karena ini akan sebagai pendengar ya, ini nggak tahu nih apa nih maksudnya gitu kan ya. Sebelah sini pro atau sebelah sini kontra, nanti kita akan saksikan sendiri. Tanya dulu sebelumnya ke tim A dulu. Menurut tim A, apakah belajar di dalam ruangan itu sudah membosankan, atau apakah belajar di luar ruangan itu bagaimana pendapat kalian? Kalau misalnya kita terus-terusan belajar di dalam ruangan, pasti ada rasa bertanya kan. Jadi kita bisa mencoba untuk belajar di luar ruangan agar bisa refreshing otak juga. Yes.
Ya, tapi itu kan bisa membuang banyak waktu, Kang. Soalnya itu kan perjalanannya jauh gitu. Tapi kan kita bisa mencari tempat yang dekat, tidak usah jauh-jauh gitu. Kan ada tempat yang dekat dengan sekolahan, tak perlu jauh-jauh lah. Ya, oke. Itu sekilas pendapat ya. Nanti kita akan lanjutkan debat yang lebih panas. Ini hanya pendapat dulu. Nah, terus yang kelompok B. Kalau belajar di kelas tuh siswa kayak ngerasa bosen, kok belajarnya nggak di luar, belajarnya nggak di luar gitu. Kan kalau di kelas kalau siang tuh badannya kayak panas gitu kan. Nah kalau di luar kan kalau siang tuh nggak panas tuh ngerasain angin gitu. Kalau menurut aku kalau di luar itu hilangnya konsentrasi kan banyak kendaraan. Kalau di sawah kan banyak bunyi hewan atau gimana jadi kurang ini. Oke, terima kasih. Ini akal pikir kelompok A sebelah sini pro semua, ini kontra semua enggak ternyata ya. Enggak ternyata kawan-kawan masing-masing siswa itu tidak dibekali dengan ini bukan kontra, ini harus pro enggak. Jadi mereka berpendapat sendiri. Nah, di sini debat yang paling seru mungkin karena mereka saling berpendapat. Nggak tahu nih, ada Eko sama Puput kok kayak sama gitu kan? Ini Agis sama Risma kok sama? Harusnya duduknya barengan dan lebih enak gitu kan. Cuman karena presidensi dan paling beda ya. Ini debat, real debat ya. Jadi kita tidak ada setting-settingan sebelumnya. Oke, sekarang akan mau nanya dulu. Nah, MTS Divisi Bian sejak kapan menerapkan pola belajar di luar ruangan? Kalau aku Ya. dari awal aku masuk ke MTS Divisi Bian itu emang udah belajar di luar gitu kan, dari kelas 7. Contohnya belajar apa? Mungkin aku awal belajar di luar itu pada saat belajar pelajaran bahasa Indonesia, juga pelajaran IPS, KKN, dan banyak lagi lah. Banyak. Nah, yang lain yang merasakan sama seperti yang Puput rasakan, berarti semua pelajaran itu ya, hampir semua pelajaran residensi dan mungkin ada beberapa waktu di luar ruangan. Nah, ini kita mulai ya. Sekarang akan mau tahu dulu yang kontra alasannya apa, yang pro alasannya apa gitu ya. Nah, sekarang yang tidak setuju dengan adanya belajar di luar ruangan siapa di sini? Dari mana? Ini dua, oke. Akan nanya dulu, Kak Agis, tidak setuju kenapa? Karena pembelajaran di luar kelas tuh kayak nggak kondusif gitu kan. Misalnya kita tuh mau nulis kan nggak mungkin ya siswa keluar bawa meja. Pasti kan nulisnya kesusahan gitu. Pasti di batu, di lutut kan itu susah. Terus juga lehernya pegel. Jadi lama-kelamaan tuh bikin ngantuk terus males buat nulis gitu. Nah, Agis, siapa ada ya Pak? Kalau menurut aku sih ngebuang-buang waktu ya, belum perjalanannya. Terus apalagi gurunya misalkan nyuruh-nyuruh untuk kesini, apalagi anak-anaknya misalkan kurang nurutin gurunya tuh, jadi kemana-mana. Berarti cuma satu deh. Apa ada lagi? Enggak, betul. Oke, itu yang kontra ya. Sekarang yang pro atau yang setuju dengan diadakannya belajar di luar ruangan. Berarti otomatis ya, Risma sama Puput. Apa pendapatnya? Menurut aku kan supaya otak kita lebih aktif ya. Kita juga bisa melihat bagaimana caranya para petani bercocok tanam. Kalau kita belajar di sawah, kita juga banyak melihat kayak pedagang-pedagang gitu. Ya lebih ya cuman segitu sih. Ya, Risma bagaimana? Kita kalau belajar di ruangan kan bisa bersosialisasi dengan orang lain, terus bisa otak tuh fresh gitu, nggak harus ke materi pelajaran terus. Ya tapi kan tanggung jawab gurunya tuh bisa banget kan. Kalau terjadi apa-apa sama siswanya kan bisa itu tanggung jawab juga. Ya pasti guru juga udah memilihkan matang untuk mengajar siswanya di luar ruangan. Tergantung siswanya juga, misalnya kan ada yang nggak harusnya normal terus, ada yang kemana-mana. Kan kalau itu emang udah tanggung jawab gurunya sendiri. Kan pasti sebelum kita belajar di ruangan kita nanya dulu ke guru, Bu, Pak,
belajarnya di luar aja. Di sini kayak sempat pusing. Kalau emang gurunya setuju berarti dia udah memikirkan, udah siap gitu menjaga murid-muridnya supaya tidak kayak bergila dan kalian kemana-mana. Tapi kan kalau misalkan guru nih lagi menjelaskan, sepenuhnya tuh murid tuh nggak terpihak pada guru yang sedang menjelaskan materi. Tapi murid sering bosen kalau dia belajar di kelas terus tuh bosen. Inginnya belajarnya di luar terus gitu. Yang memang, tapi kan bisa itu kan, bisa buat siswa tuh kayak ada yang ngantuk. Emang kalau di kelas nggak ngantuk? Iya, kan kalau di luar nggak ngantuk terus, bisa ngerasain udara-udara itu. Kalau di luar kan banyak kendaraan, kita nggak bisa ngedenger guru itu ngomong apa gitu. Kalau kita di kelas, apa kita mau mendengarkan pelajaran ini? Ya mungkin ada yang selebihnya memperhatikan, ada yang tidak. Iya, kalau Itu kan sama dengan belajar di luar kelas. yang kalau Ada yang memperhatikan dan tidak ada yang memperhatikan. Namun di luar kelas itu lebih banyak orang lainnya gitu. Jadi kita nggak sepenuhnya tertuju. Orang lain kan bisa melihat sekolah kita. Berarti Iya. sekolah itu bukan hanya belajar di kelas, tapi bisa belajar di luar juga. Ada kan pelajaran IPA. Mungkin dari IPA juga gimana cara IPA dan IPS itu kan IPA ada juga berkembang biaknya sebuah tumbuhan atau hewan. Mungkin kita dengan cara belajar di luar bisa melihat apa macam tumbuhan saja, macam-macam tumbuhan dan juga hewan kan. Di IPS itu kan paling sosial. Kita bisa melihat interaksi sosial terhadap orang-orang yang ada di luar. Seperti itu. Ya, yang kalau tanya? Ya memang sih bisa itu ya, bisa ngalam. Tapi kan pembelajaran itu bisa ngebuang waktu gitu kan. Nggak sepenuhnya gitu. Jadi kayak gitu ngebuang waktu. Gimana, Risma pendapatnya? Tapi kan murid bisa, kalau bahasa Indonesia kan ada yang namanya public speaking kan. Nah, kita belajar dengan public speaking dengan orang lain di luar gitu. Melatih public speaking dengan orang luar. Tanggapannya, Ais? Tapi kan bisa juga sama orang dalam di sini, sama guru atau sama yang lainnya. Ya beda. Kalau kita di luar, kita bisa melatih keinginan kita. Kan biasanya kalau kita di sekolah itu udah biasa, nggak deg-degan. Beda lagi kalau di luar, mungkin kita akan sedikit gentar, deg-degan, tapi itu bisa melatih kepercayaan diri kita, keberanian kita. Ya, udah segitu? Udah cuma segitu aja? Wah, ini kurang menarik nih. Nanti kita akan next video nanti kita akan coba kulik seberapa debatnya mereka. Ini baru awal ya, mungkin agak kaku bener ya? Ya. Bener ya? Nih mungkin karena temen sekelas itu ya, agak kaku. Tapi akan menghargai pendapat kalian tentang perbedaan kalian, karena namanya sekolah manusia itu memang bukan hanya mengembangkan minat dan bakat. Mungkin ini salah satu minat atau salah satu bakat dari beberapa orang ya. Maksudnya minat dan bakat pun kayak ada yang mau jadi reporter nih gitu kan. Ada yang mau jadi pembawa acara gitu kan, harus speakingnya bagus. Nah, di MTS dari Sigan perlu diketahui kita gali ilmu-ilmu dasar mengenai ya kayak sekarang debat misalnya debat. Cuman ini baru permulaan ya, nanti next video kita akan buat lagi yang lebih seru. Mungkin dari ketua OSIM ya harus dihadirkan di sini nih ketua OSIM ini. Ya ketua OSIM sama ketua Paskibra, ketua PMR dan ketua Daamir kita hadirkan di sini. Ya. Ada lagi yang disampaikan? Seperti yang Pak Munif jadi bilang, kalau yang namanya belajar itu bukan hanya di dalam ruangan. Yang penting itu ada guru dan ada murid. Dimanapun itu tempatnya, yang penting poin pentingnya itu ada guru dan murid, itu bisa disebut kelas. Satu lagi, ada pembelajaran. Kalau ada guru murid tapi ada pembelajaran, gimana ya? Nah, jadinya Kan mainan kan bisa aja nanti itunya anak-anaknya ke jalan atau ketabrak mobil gurunya. mainan di jalan itu kayak Kalau misalnya kayak gitu ya muridnya harus hati-hati dong. ya kan itu juga tanggung jawabnya itu besar kan kayak gitu. Ya emang tanggung jawabnya guru, berarti
Guru juga pasti akan mengikuti murid, bilang jangan ke situ, jangan ke situ. Pasti guru akan juga memilih tempat yang jauh dari jalanan. Ya tapi kan guru juga itu manusia bukan robot. Ya tahu, pasti guru juga bakal memikirkan itu semua dan lagi. Ya kan anak-anak, namanya anak-anak kan nggak mau ngikutin, ada yang mau ada yang enggak. Tapi kalau pikiran anak-anaknya itu dewasa, pasti nggak akan terjadi dengan itu. Kalau anak-anaknya labil gimana? Mungkin akan sangat susah untuk mengikuti ucapan guru. Tapi setidaknya mereka nggak akan jauh mainnya di sekitar, walaupun keliaran nggak jauh sekitar tempat yang ada guru. Ya enggak sampai segitu. Oh ini next dulu deh. Oke, ya memang benar pemirsa dan kawan-kawan bahwa orientasi design itu kita sudah menerapkan hampir kurang lebih 3 tahun untuk pembelajaran di luar kelas. Bukan hanya pelajaran olahraga saja, tapi hampir semua pelajaran pernah melakukan pelajaran atau belajar di luar kelas. Itu tujuannya untuk apa? Kemarin Alan sebagai guru di sini sudah meraparkan sebelumnya dan ada kata-kata benar seperti yang Ibu sampaikan. Kita itu mengacu kepada sekolahnya manusia. Ya. Sekolah manusia itu tidak hanya menerapkan sekolah-sekolah formal yang seperti biasa. Misalkan sekolah formal itu datang, berangkat, ya duduk belajar, dan pulang. Nah kalau di sini tidak. Di sini kita lebih kepada mendidik karakter dan mengembangkan minat bakat. Kayak tadi disampaikan juga, tergantung siswanya. Guru akan mengasih pilihan. Misalkan melihat siswa sudah boring nih, sudah pada ngantuk gitu ya. Gimana mau lanjut belajar atau mau keluar atau mau bagaimana? Jadi ada beberapa voting gitu ya, beberapa orang yang setuju, ada beberapa orang yang enggak banyak mana gitu. Nah tapi dalam debat ini akan mengajak jempol pada Agis, Puput, Adeva dan Risma sudah mau menyampaikan pendapat tentang mereka. Nanti disut ini krunya banyak nih. Krunya 1, 2, 3, 4, ada 10 orang. Ini pendukung yang pro dan kontra. Ini saling menyahut. Ya. Oke. Mungkin kesimpulan dari anak belajar di luar ruangan itu lebih banyak manfaatnya, karena pada dasarnya ketika murid, apalagi muridnya sudah bosan gitu ya, dalam ruangan bantu menjelaskan, apalagi guru-guru yang old gitu ya, bahasanya old itu dulu masa menerangkan nulis udah selesai pulang, menerangkan nulis keluar. Nah kalau yang guru modern kan menerangkan terus praktek apa segala macam ya, lewat proyektor dan sebagainya, itu mungkin masih bisa untuk memahami. Tapi kalau guru old biasanya hanya datang, salam, nulis, udah, ada yang tanyakan udah keluar gitu. Nah itu kelemahan dari mungkin guru-guru yang masih kurang berkembang, bahasanya masih belum memiliki potensi untuk IT yang lebih. Nah jadi kesimpulan akan penting kalau belajar di luar ruangan. Pertama, kita dapat ilmu yang lebih dari alam. Contohnya ketika di luar ruangan bisa melihat langsung tumbuh-tumbuhan, hewan, terus suasananya lebih fresh. Dari luar ke dalam kita akan berbeda lagi. Misalnya kita dari dalam nih, luar ruangan itu kan nanti oh iya kelihatan hijau-hijau gitu ya, fresh nanti otak juga fresh. Nah di dalam lagi nggak mungkin dong lagi pasti akan fresh juga. Jadi intinya pada kesempatan kali ini debat ini akan jempol untuk mereka semua ya. Tetap ikuti arahan dari guru meskipun bahasanya mendidik itu bukan hanya mengajarkan, tapi mungkin dari bahasa, dari perilaku guru itu sendiri gitu ya.
Mungkin ada sisi lain, guru itu mengajak untuk belajar di luar ruangan. Nanti kalian sendiri akan merasakannya gitu ya. Kalian sendiri akan merasakan bagaimana, apakah itu baik atau enggak. Nanti kita akan ketemu lagi dengan materi yang sama. Kita akan panggil ketua OSIS sama guru bahasa Indonesia, ketua Paskibra, dan ketua Damir. Kita next video ya. Oke, akan akhiri debat murid Sibian atau The Ridian pada kali ini di segmen Dokong. Jangan lupa ya, like, comment, subscribe channel Damir. Kurang lebih mohon maaf, kita ketemu lagi next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yuk, gabung untuk menjadi bagian dari keluarga kami MTS Hidayah Tusibian Madrasah Reguler Rasa Full Day.